sejahtera. Sebab mereka disebutkan anak Allah di surga. Berbahagia hatinya juru damai yang benar. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya Tuhan tetap akan mengasihi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Selasa tanggal 1 Oktober 2024, dari Yakobus 3 ayat 18. Yakobus 3 ayat 18 saya akan membacakan untuk kita. Dan buah yang terdiri kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sekali lagi saya bacakan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah kita? Di tengah-tengah dunia ini, siapakah aku, siapa kita, siapa saudara? Pertanyaan ini harus kita jawab. Karena ada banyak orang menjadi lupa diri dan kehilangan identitas. Kita terkadang lupa oleh karena banyaknya cobaan, oleh karena banyaknya pergumulan, kita melupakan tugas dan fungsi kita di dalam kehidupan kita, baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di lingkungan pekerjaan kita, di tengah-tengah dunia ini. Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi garam dan terang dunia, sebagaimana yang tertulis dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Itu harus menjadi cita rasa, itu harus menjadi gaya hidup, itu harus menjadi pola dan karakter dalam hidup dan kehidupan kita. Maka kita harus menjadi orang yang bijaksana, harus menjadi orang yang berakal budi. Baiklah kita sebagai orang yang bijaksana, sebagai orang yang berakal budi, dengan memperhatikan cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik tentu akan diperlihatkan, kita tunjukkan, kita nyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Tentu dari buah-buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23 tersebut harus melekat dalam hidup dan kehidupan kita. Kita harus punya kelemah lembutan. Kita juga harus memiliki pengendalian diri. Tidak perlu ada iri hati dalam hidup dan kehidupan kita, meskipun ada banyak hal yang mencoba memancing kita untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Kristus Yesus. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu pola hidup dan gaya hidup yang harus kita cerminkan menurut ayat 18 ini adalah supaya kita menunjukkan, berusaha menampilkan, menjaga, menciptakan kedamaian. Karena kedamaian itu bersumber dari Allah dan dikehendaki oleh Allah. Orang yang hidup di dalam kebenaran, dia harus menunjukkan dia cinta kedamaian. Dia tidak akan hidup di dalam kebencian. Dia tidak akan mau hidup di dalam iri hati. Dia tidak akan mau hidup di dalam permusuhan.
tapi kedamaian atau perdamaian itu menjadi gaya hidupnya, cita-citanya, kerinduannya, sehingga dimanapun dia berada, maka dia akan pasti melakukan yang terbaik. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana yang kita ketahui bersama-sama perkataan yang mengatakan, satu musuh terlalu banyak, tetapi 1000 teman terlalu sedikit. Bapak Ibu Saudara, satu musuh terlalu banyak, tetapi ribuan teman terlalu sedikit. Artinya yang mau disampaikan kepada kita bahwa jangan ada musuh. Jangan kita terjebak di dalam permusuhan. Karena itu akan menghambat sukacita kita. Karena musuh juga, ketika kita memiliki musuh, maka sukacita kita menjadi terganjal dan akan melahirkan sesuatu hal yang kurang baik dalam hidup dan kehidupan kita. Maka ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka taburkanlah damai. Lihat dan rasakanlah keindahan damai tersebut. Dimanapun kita berada. Meskipun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara pandang. Mari berusaha melakukan, memelihara kedamaian. Sebab itulah yang diinginkan Tuhan dari hidup dan kehidupan kita. Hidup bersama, hidup berdampingan, hidup saling menghargai, dan melawan segala ketidakadilan, melawan segala bentuk-bentuk kejahatan, dan mari menaburkan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah damai sejahtera dari Tuhan. Berusahalah untuk hidup damai dalam keluarga, terhadap saudara-saudara, abang, kakak, adik, semua mari hidup di dalam damai sejahtera. Di tengah-tengah gereja, kita semua harus berusaha hidup di dalam damai sejahtera yang dari Allah. Di tengah-tengah masyarakat, kita juga harus menjadi pelaku perdamaian dan mencintai kedamaian dan tetap berusaha supaya damai itu terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Maka terimalah hikmat yang dari atas, hikmat surgawi, supaya kita dimampukan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, atas berkat-Mu melalui kebenaran firman yang menyapa kami pada hari ini. Damai ya sejahtera yang bersumber dari-Mu telah memasuki hidup dan kehidupan kami. Dan kami akan selalu memeliharanya, berusaha menciptakan kedamaian dimanapun kami berada. Kami rindu damai itu terjadi, meskipun kami di tengah-tengah kelompok, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa yang pluralitas. Tapi kami harus berusaha untuk menyatakan damai yang bersumber dari-Mu, sehingga kami mengalami berkat yang berkelimpahan. Hidup kami penuh dengan sukacita, karena jauh dari permusuhan, karena jauh dari intimidasi si iblis. Berkati saudara-saudara kami yang mendengar firman hari ini. Biarlah mereka menjadi pelaku firman dimanapun mereka berada. Yang sakit boleh mengalami kesembuhan, yang mengalami ketertekanan oleh berbagai masalah-masalah dalam hidup dan kehidupannya. Mereka mengalami sesuatu keteguhan iman karena Engkau memberkati, meneguhkan iman mereka, menguatkan hati percaya mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua tim multimedia dan para hamba-Mu yang boleh melayani Engkau melalui penyiaran firman Tuhan lewat renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Biarlah renungan ini menjadi saluran berkat kepada setiap orang yang mencari Allah, yang merindukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara.
Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Horas. Berbahagia yang membawa damai dan sejahtera, sebab mereka disebutkan anak Allah di surga. Berbahagia hatinya juru damai